Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hamidah Lubis dengan NIM 2505-13. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan keempat, itu landasan pendidikan pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Sebelum memulai lebih jauh, di sini saya akan memperkenalkan apa sih landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan yang digunakan dalam merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi proses pendidikan. Landasan ini menjadi acuan agar pendidikan tidak berjalan secara sembarangan, melainkan terarah sesuai nilai, kebutuhan masyarakat, dan juga perkembangan zaman. Tanpa landasan yang jelas, pendidikan berisiko hanya menjadi formalitas tanpa mampu menjawab masalah nyata di masyarakat. Adapun bagian dari landasan-landasan pendidikan itu, yang pertama adalah landasan religius. Landasan religius ini berakar pada nilai-nilai agama yang menekankan pembentukan iman, akhlak, dan moral peserta didik. Fungsinya adalah membentuk manusia yang beretika dan juga berkarakter. Contohnya adalah pendidikan agama di sekolah. Dalam masyarakat yang beragama, pendidikan harus mampu menanamkan nilai religius tanpa menimbulkan intoleransi. Selanjutnya adalah landasan filosofi. Satu landasan ini berasal dari pemikiran filsafat tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan juga tujuan hidup. Fungsinya adalah menentukan arah dan tujuan pendidikan. Contohnya, pendidikan karakter, kebebasan, dan juga berpikir. Perbedaan pandangan filosofi dapat membuat sistem pendidikan tidak konsisten jika tidak disepakati bersama. Adapun selanjutnya, yang ketiga, yaitu landasan sosiologis. Landasan ini berkaitan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Fungsinya adalah menyesuaikan pendidikan dengan realitas sosial, contohnya adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Jika pendidikan tidak relevan dengan masyarakat, lulusan akan sulit beradaptasi dengan dunia nyata. Selanjutnya yang keempat adalah landasan legalitas. Landasan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan. Fungsinya adalah memberikan kepastian hukum dan standar pendidikan. Contohnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah sering muncul pada implementasi hukum yang belum merata di seluruh wilayah. Selanjutnya yang kelima, landasan kultural. Landasan ini didasarkan pada nilai budaya dan tradisi masyarakat. Itu fungsinya adalah melestarikan identitas bangsa. Contohnya adalah muatan lokal dalam kurikulum. Globalisasi dapat mengikis budaya lokal jika pendidikan tidak mampu menjaga keseimbangannya. Selanjutnya yang keenam adalah landasan psikologis. Landasan ini berhubungan dengan perkembangan mental dan karakter peserta didik. Fungsinya adalah menyesuaikan metode pembelajaran dengan usia dan kemampuan. Contohnya adalah pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan sistem pendidikan yang seragam sering mengabaikan perbedaan individu siswa. Selanjutnya ada pun yang ketujuh, landasan ilmiah dan juga teknologis. Landasan ini didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Fungsinya adalah mendorong inovasi dalam pendidikan. Contohnya adalah penggunaan media digital dalam pembelajaran. Ketimpangan akses teknologi menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan. Selanjutnya yang kedelapan adalah landasan ekonomi. Landasan ini berkaitan dengan aspek pembayaran dan juga manfaat ekonomi pendidikan. Fungsinya adalah menjamin keberlangsungan dan akses pendidikan, contohnya adalah beasiswa dan bantuan pendidikan. Ketimpangan ekonomi menyebabkan tidak semua orang dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya yang kesembilan adalah landasan historis. Landasan ini berasal dari pengalaman dan juga perkembangan pendidikan di masa lalu. Fungsinya adalah menjadi pelajaran untuk perbaikan sistem pendidikan. Contohnya adalah perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Jika sejarah diabaikan, kebijakan pendidikan bisa mengulang kesalahan yang sama dengan masa lalu. Setelah dijelaskan tadi tentang, macam-macam landasan pendidikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa landasan pendidikan terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Tidak dapat dipisahkan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan nilai agama, pemikiran filosofis, kebutuhan sosial, perkembangan teknologi, serta kondisi ekonomi dan budaya masyarakat. Permasalahan utama pendidikan bukan pada kurangnya teori, tetapi pada ketidakseimbangan dalam penerapan landasan-landasan tersebut di dunia nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Saya Nur Hamidah Lubis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.